Shalom, salam jumpa Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Harapan kami Bapak Ibu dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan, sehat-sehat, baik-baik keadaannya. Karena kami terlalu percaya Tuhan adalah sumber damai sejahtera itu akan memelihara kita semua. Baik roh kita, baik jiwa kita, bahkan tubuh kita terpelihara sempurna. Dan janji Tuhan bukan saat ini saja, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Baik Bapak Ibu, kita jumpa kembali dan saya sampaikan shalom, salam sejahtera buat kita semua dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti live streaming ini. Memang selama sudah kurang lebih minggu yang ke-7 kita tidak saling ketemu secara fisik. Tapi dengan program ini kita bisa ketemu kembali. Dan saya teringat pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang ditulis dalam 1 Tesalonika 2:13, katakan, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang telah kami beritakan itu. Bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sesungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati. Sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu lewat program ini. Ya, Bapak Ibu mungkin bisa ketemu dengan saya lewat program ini, tapi saya tidak bisa ketemu dengan Bapak Ibu. Kita tidak bisa ketemu face to face. Tapi saya percaya, walaupun jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati atau dekat di hati. Ya puji Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan pelajari satu tema atau judul, yaitu ambil posisi yang tepat di tengah goncangan. Atau take a right position in the middle of shaking. Kita tahu sekarang goncangan yang terjadi secara luar biasa, sudah bahkan merupakan pandemi, seluruh dunia sudah global emergency, krisis global terjadi. Tapi saya percaya segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini pasti semua ada dalam rencana dan kontrol Tuhan. Baik, minggu kemarin kita telah bicarakan mengenai goncangan atau shaking. Dan hari ini kita diberikan arahan oleh kebenaran firman Tuhan untuk ambil posisi yang tepat di tengah goncangan yang sekarang terjadi. Peristiwa yang terjadi menjelang hari Tuhan atau akhir zaman itu seperti yang sudah dibuat oleh para nabi Tuhan atau rasul, akan terjadi goncangan di semua aspek kehidupan manusia. Semua sistem alam semesta, iklim, bahkan juga gereja Tuhan dan semua pelayanan akan terjadi perubahan untuk masuk dalam semua musim yang baru. Satu musim yang baru, semua berubah, tidak pernah orang menyangka. Seumur-umur kita, seumur-umur saya pun saya tidak pernah menyangka terjadi perubahan yang sangat signifikan atau drastis seperti ini. Orang tidak bisa berkumpul lagi, tapi puji Tuhan, Tuhan tidak pernah kekurangan cara dan jalan untuk bisa dapat mengunjungi kita, untuk bisa dapat menyapa kita, untuk bisa dapat melayani kita lewat program ini. Makanya tidak ada cara yang dilakukan oleh kuasa kegelapan untuk bisa membatasi firman bisa disampaikan kepada siapapun juga. Sebab itu sampai sejauh mana suara ini terdengar, saya berharap firman ini akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan periksa mengenai khotbah Tuhan Yesus tentang tanda-tanda akhir zaman, supaya kita bisa mengerti. Kalau yang lalu kita sudah lihat dari kitab para nabi dan juga para rasul, itu ada di Hagai 2 kemarin ayat 22-23 dan Ibrani 12 kemarin 26-27. Tapi hari ini kita akan periksa juga mengenai khotbah Tuhan Yesus tentang tanda-tanda akhir zaman. Itu yang saya terambil dalam Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat 7-11 dan 25-27. Dan itu pastinya terjadi goncangan. Sebab itu tanda-tanda yang kita akan baca dan saya simpulkan di 5 poin ini. Itu yang pertama
Akan banyak terjadi penyesatan di dalam gereja Tuhan. Adanya orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan dengan motivasi-motivasi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan firman berkata memang penyesatan itu harus ada. Kita tidak bisa menghindar terhadap yang namanya penyesatan. Karena Tuhan Yesus sudah sampaikan lewat Matius 18 ayat 7 bahwa penyesatan itu harus ada. Tapi celaka orang yang melakukan penyesatan itu. Dan ini sudah dibuatkan jauh tempo ketika Tuhan datang dan dia menyampaikan firman ini. Dan kalau kita lihat dalam Injil Matius disebut dengan khotbah akhir zaman. Sebab itu hari ini kita bisa periksa secara detail bahwa tanda-tanda terjadi goncangan sesuai yang ditulis oleh Injil Lukas pasal yang ke-27, 21 ayat 7 sampai 11, ayat 25 sampai 27. Dan saya sudah simpulkan di sini, itu ada 5 poin dari tanda-tanda ya akhir zaman. Yang pertama tadi saya sudah sampaikan banyak terjadi penyesatan dalam gereja Tuhan dengan adanya orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan. Yang kedua, peperangan, kerusuhan atau pemberontakan oleh kelompok-kelompok separatis yang ingin bikin disintegrasi di berbagai negara, di berbagai tempat, dan ini sudah terjadi secara mengglobal. Kemudian bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan, dan juga terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat. Dan saudara perhatikan di sini pada poin D ini, itu adalah gempa bumi yang dahsyat secara merata hampir terjadi di seluruh tempat di muka bumi ini. Dan di berbagai tempat penyakit sampar atau wabah penyakit yang sekarang sedang merajalela sebagai pandemi lewat COVID-19 ini. Dan hampir seluruh negara sudah terinfeksi dengan yang namanya COVID-19 ini. Bahkan akan terjadi kelaparan, akan terjadi hal-hal yang mengejutkan, menakutkan, dan tanda-tanda yang dahsyat di langit. Kemudian selanjutnya, pada bagian yang terakhir, bagian E itu, tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang, dan deru, dan gelora laut, ya tsunami, kita bisa tahu. Dan ayat selanjutnya mengatakan di dalam Injil Lukas, pasal yang ke-21, itu ayat yang ke-26, orang-orang akan mati ketakutan. Pada terjemahan yang lain bilang orang-orang akan pingsan karena kecemasan, ketakutan yang sudah melebihi sehingga terjadi stres yang secara luar biasa. Bahkan orang juga bisa mati karena mereka ketakutan seperti ini. Berhubung dengan segala apa yang menimpa di bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Jadi saudara perhatikan di sini, Nabi sudah berkata pada 520 tahun sebelum Kristus. Kalau sampai saat ini mungkin sekitar 2500 tahun lebih. Rasul pernah berkata lewat surat Ibrani juga seperti itu. Tapi ini yang langsung dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bahwa akan terjadi goncangan yang sangat luar biasa. Dan orang-orang akan mati ketakutan. Orang-orang akan cemas. Orang akan putus asa. Sehingga banyak yang pingsan. Bahkan mati karena peristiwa goncangan yang sehebat ini. Ini disebut dengan krisis global atau global emergency. Hari ini tidak satu pun cara manusia untuk bisa menghalangi, untuk bisa menggagalkan, bisa menghindar dari goncangan yang terjadi seperti ini. Tapi mari ada jalan keluar. Seperti apa kata firman Tuhan hari ini? Ambil posisi yang tepat di tengah goncangan yang mengglobal hari ini. Sebab itu ambil posisi yang tepat. Persoalan hari ini yang saya mau kasih tahu, yang terpenting adalah posisi kita di hadapan Tuhan saat goncangan terjadi. Saat goncangan terjadi, saudara, Bapak Ibu, perhatikan posisi kita. Hagai pernah katakan, consider your ways. Perhatikan keadaanmu. Perhatikan jalanmu hari ini. Apakah engkau ada pada posisi yang aman? Posisi yang oke? Ketika goncangan terjadi, maka engkau akan aman. Yang terpenting adalah posisi kita. Dan posisi itu menentukan provision. Posisi menentukan provision. Provision adalah persediaan perbekalan atau makanan atau jaminan kita di saat goncangan seperti ini. Dan posisi juga menentukan protection. Atau disebut dengan perlindungan, pembelaan atau penjagaan. Yang daripada Tuhan tentunya. Sebab hari ini apapun yang dibangun oleh manusia,
sepertinya kita tidak berdaya. Sebab itu firman mengajak kita untuk kita sama-sama berbalik, untuk sama-sama memperhatikan hari ini. Posisi kita menentukan profession kita, protection kita, dan yang terakhir adalah promotion. Promosi atau kemajuan atau kenaikan. Kenapa? Karena setiap krisis akan terjadi terobosan atau level up bagi anak-anak kerajaan, orang-orang kerajaan. Karena kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kalau Bapak Ibu percaya, sama-sama dengan saya bilang amin. Amin. Sebab itu goncangan boleh terjadi, tapi promosi juga terjadi. Ada level up, ada peningkatan kualitas kita, ada peningkatan dalam semua aspek bidang kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, yang kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sebab itu, mari hari ini kita akan mempelajari kebenaran ini. Dan dianjurkan oleh kebenaran firman ini, ambil posisi yang tepat di saat goncangan terjadi. Karena posisi menentukan jaminan, menentukan perlindungan, dan juga menentukan promosi. Haleluya. Sebab itu, hari ini kita akan belajar. Ada 3 tawaran atau ada 3 posisi yang menjadi pilihan kita, yang disodorkan untuk kita pilih bersama-sama. Kepada Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada, sedang mengikuti siaran online ini, live streaming ini. Kita ditawarkan bersama-sama oleh Tuhan. Ada 3 posisi yang kita pilih bersama-sama. Dan posisi yang pertama, itu posisi yang aman, adalah dekat dengan Tuhan. Dan posisi yang kedua adalah posisi yang lebih aman. Itu kalau kita bisa melekat dengan Tuhan. Dan posisi yang ketiga yang paling teraman adalah kalau kita terpahat pada Tuhan. Percaya bilang amin. Ini ditawarkan buat kita hari ini dimanapun Anda berada. Yang sedang mengikuti program ini. Tuhan tawarkan kepada kita. Pilih 3 posisi ini. Up to you. Tergantung pilihanmu. Kehendak bebas. Free will yang Tuhan berikan kepada kita semua. Untuk memilih posisi hari ini. Dan saya ulangi lagi karena posisi menentukan masa depan kita. Dan kita akan melihat, kita akan bahas untuk posisi yang pertama adalah posisi yang aman, posisi yang dekat dengan Tuhan. Posisi yang dekat dengan Tuhan. Dan kita akan baca dari kitab Mazmur, kitab yang ke-62, ayat yang pertama sampai 3 dan lanjut dengan ayat yang ke-9. Di sini Daud bermazmur. Dan inilah pengalaman dia bersama-sama dengan Tuhan. Dia katakan untuk pemimpin biduan. Menurut Yedutun Mazmur Daud ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja ku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Amin saudara. Ayat yang ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Percaya bilang amin. Posisi aman yang pertama adalah dekat dengan Tuhan. Kita pernah tahu satu pujian. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Mari kita akan nyanyi pujian ini bersama-sama. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak goyah, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi, hanya dekat Allah saja. Hanya dekat. Kita resapi perkataan firman ini akan jadi kuasa di dalam kehidupan kita. Pada masa-masa yang lalu mungkin pengajian ini sebagai pengajian yang biasa saja. Tapi hari ini saya percaya nyanyian ini bisa memberkati kita. Oh, hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah.
Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Amin saudara. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Ternyata saudara, untuk bisa dekat dengan Tuhan ada persyaratannya. Tidak semua orang yang bisa begitu saja. Tanpa suatu kondisi yang tertentu untuk bisa dapat ketemu dengan Tuhan. Tapi mari kita akan periksa ayat Alkitab ini. Saya senang kita akan baca dalam surat Yakobus pasal yang keempat. Ayat yang ke-8. Ada ayat yang begitu jelas menjelaskan buat kita. Ada cara supaya kita berkenan untuk bisa ketemu dengan Tuhan. Mana ayat ini katakan, mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Tapi ada persyaratannya. Ya, sebab itu ayat ini kondisional sekali. Kita dekat, Dia dekat. Kalau kita jauh, Dia jauh. Tapi ada syaratnya. Harus tahirkan dulu tanganmu, hai orang-orang berdosa. Dan kemudian sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Tolong perhatikan ayat ini. Mendekat kepada Allah, maka Tuhan akan mendekatkan diri kepada kita. Tapi dengan satu kondisi. Dengan satu kelayakan bahwa kita harus tahir di hadapan Tuhan. Bicara tahirkanlah tanganmu itu bicara dengan perbuatan kita. Semua perbuatan dosa yang kita lakukan pada masa lalu hari ini harus kita tahirkan. Harus kita mesti beracara dengan Tuhan. Harus kita berperkara dengan Tuhan. Dan Tuhan katakan biar dosamu seperti kermisi. Aku akan buat putih seperti salju. Biar sudah noda seperti kain kesumbah, aku akan buat putih seperti bulu domba. Kita harus berperkara dengan Tuhan sebelum kita dekat dengan Tuhan. Harus mentahirkan semua dosa masa lalu yang kita buat. Dan sebab itu di Yesaya 59 ayat 1 dan 2 katakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Apapun yang menjadi seruanmu, apapun yang menjadi permohonanmu, apapun yang menjadi keluhanmu, permintaanmu, sesungguhnya Tuhan itu dengar dan tangannya tidak kurang panjang karena Dia maha kuasa, maha tahu, maha mendengar. Tapi di sini persoalannya pada ayat yang kedua dari Yesaya 59 katakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Dia tidak mendengar segala doamu, segala permohonanmu ialah segala dosamu. Sebab itu hari ini, mari saudara, mari kita tinggalkan kehidupan kita masa lalu. Ambil langkah pertobatan. Supaya tahun ini, semua orang harus berdamai dengan Tuhan. Dia harus berdamai dengan Tuhan. Dengan cara mengaku dosa. Tuhan bilang, jika kita mengaku dosa, maka Dia adalah Allah yang setia dan adil. Sehingga akan mengampuni dosa kita. Dan akan menyucikan kita dari semua kejahatan kita. Sebab itu Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Hari ini saudara. Jaminan dalam goncangan yang seperti ini yang menakutkan semua orang. Siapapun juga. Dari pemimpin bangsa, raja-raja sampai rakyat jelata, rakyat biasa. Sampai orang gembel sekalipun ketakutan. Dengan pandemi COVID-19 ini. Tidak ada perlindungan sepertinya. Semua was-was, semua takut. Sehingga orang harus mesti lakukan ya local distancing, physical distancing, kemudian harus mesti lockdown, harus isolasi, harus karantina, dan sebagainya saudara. Dan itu saudara lihat, tidak menjamin 100% bahwa kita tidak bisa terinfeksi dengan virus COVID-19 ini. Itu tidak jaminan 100%. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja kita bisa tenang. Hanya dekat Allah saja ada perlindungan yang sangat kuat dan luar biasa itu. Tapi dengan catatan, kalau kita mendekat, ya kelayakan kita harus tahirkan hidup kita, ya di hadapan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, dan juga berdamai dengan diri kita sendiri. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ini. Dari Yakobus tadi pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Yang pertama tadi, tahirkan dari perbuatan dosa kita. Kemudian yang kedua adalah harus memiliki hati
yang suci hatimu. Hati yang suci saya pikir, pertama saya pikir, oh orang yang suci hati artinya tidak pernah marah. Dia mungkin tidak pernah sakit hati. Atau tidak pernah melakukan hal-hal yang salah. Ternyata orang yang suci hatinya adalah orang yang tidak bercabang hati. Atau tidak mendua hati. Sebab itu firman katakan di dalam Matius 5 ayat 8. Orang yang suci hatinya mereka bisa memandang Tuhan. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat 8. Orang yang suci hatinya adalah orang yang tidak mendua hati. Tidak menjadikan Tuhan itu sama dengan sembahan yang lain. Atau hobi yang lain. Atau andalan yang lain. Makanya Matius 5 ayat 8 katakan. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Orang yang suci hatinya adalah orang yang tidak bercabang hati. Yesus hanyalah satu-satunya andalan daripada kita sekalian. Bukan Yesus itu salah satu dari andalan kita. Orang yang suci hatinya. Artinya orang yang tidak bercabang hatinya. Orang yang hanya mengenalkan Tuhan di dalam segala perkara. Sebab itu saudara, firman katakan dalam Yakobus pasal yang pertama 8. Orang yang mendua hati tidak orang yang bimbang. Artinya tidak ada pilihan yang tepat pada satu figur atau satu, katakanlah satu kekuatan mengenalkan hanya satu. Tapi dia mengenalkan hal-hal yang lain lagi. Dan Tuhan katakan di sini, dia tidak akan tenang dalam hidupnya. Dan ayat yang ketujuh katakan, orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Dia akan tidak menerima apa-apa. Sebab itu hari ini, inilah perkenanan kita untuk datang mendekat kepada Tuhan. Kita harus tahirkan perbuatan-perbuatan yang salah pada masa lalu. Dan kita akan berdamai dengan Tuhan hari ini. Sesudah itu mari kita periksa hati kita. Apakah hati kita masih mengandalkan hal-hal yang lain di luar Tuhan. Saya perlu sampaikan bahwa Tuhan tuh maha mengasihi, penyayang. Dia adalah setia. Allah senantiasa berjanji dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya kepada umatnya. Tapi satu hal yang perlu kita tahu, bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang cemburu. Allah yang cemburu artinya jangan sampai kita samakan kekuatan-kekuatan lain dibangun oleh manusia. Atau andalan-andalan dibangun oleh manusia. Itu disejajarkan dengan Tuhan. Maka Tuhan cemburu dalam hal ini. Sehingga akhirnya engkau tidak akan bisa mendapat apa-apa. Tidak bisa akan mendapat pertolongan, perlindungan. Bukan Tuhan salah berfirman. Tapi engkau salah mengambil posisi. Ternyata engkau tidak layak untuk datang mendekat kepada Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih dimanapun Anda mengikuti program ini. Mari kita akan bersama-sama memeriksa keberadaan kita. Sekarang posisi kita di mana? Hal yang membuat kita jauh dari Tuhan adalah dosa. Sebab itu tahirkanlah tanganmu bagi kita orang-orang yang berdosa. Yang kedua saudara. Hal yang kedua yang membuat kita tidak bisa dekat dengan Tuhan adalah kita mendua hati. Dalam hal ini saya kasih tahu bahwa kita masih memegang tradisi, adat, istiadat. Tradisi itu membuat kita jauh dari Tuhan. Kita hanya beribadah lewat bibir mulut kita saja. Mari saudara kita bisa lihat atau periksa dalam Injil Matius pasal yang ke-15. Itu ayat yang ke-1 sampai 3. Itu Tuhan mengecam semua orang-orang di zaman itu. Mengenai bagaimana mereka begitu kuat memegang tradisi. Dan Tuhan katakan bahwa tradisi itu membuat orang hanya beribadah cuma lewat mulut, bibir mulutnya. Padahal hatinya menjauh dari Tuhan. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Ayat 3. Tapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Jadi mereka melanggar perintah Allah, ketetapan hukum-hukum Tuhan, cuma karena mereka harus tunduk kepada adat istiadat yang diistiadatkan oleh, yang dibangun oleh kebenaran manusia di zaman itu. Sebab itu Tuhan mengecam. Dan Tuhan berkata lewat ayat selanjutnya di dalam ayat yang ke-7 sampai 9, hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ayat yang ke-9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Tolong dengar baik ini saudara. Mari kita hayati bersama-sama. Jangan kita merasa aman, kita merasa dekat dengan Tuhan. Ya, setiap kali
Kita beribadah pada waktu-waktu yang lalu, bahkan sekarang pun kita sering beribadah lewat juga pelayanan-pelayanan online seperti di live streaming dimanapun gereja. Semua melakukan hal yang sama. Tapi posisi kita hari ini perlu kita periksa. Masing-masing dikasih pilihan. Aman kalau kita dekat dengan Allah. Tapi ternyata untuk dekat dengan Allah, itu ada perkenanan yang dilakukan oleh Tuhan. Pertama, harus tahir dari semua perbuatan dosa, pelanggaran dan kejahatan kita. Yang kedua, periksa hatimu. Apakah hatimu masih terus terikat kepada yang lain, termasuk adat istiadat, andalan-andalan yang dibangun oleh manusia yang dari sejak berabad-abad, dari satu tradisi kebiasaan yang dibangun oleh masyarakat kita. Sehingga akhirnya kita menjadi orang yang mendua hati. Mendua hati, saudara. Banyak yang saya lihat kemarin dari peristiwa juga ada seorang anak, ya, dia sakit, dia kejang, dan kemudian ibunya telepon kepada kami dan ya, kami tanyakan apa yang sudah kamu buat. Ya, mereka ternyata pakai dukun-dukun. Dan akhirnya sudah pakai dukun-dukun, dia lebih kejang lagi, mereka panik dan mereka telepon dan kami katakan, kamu harus pilih. Apakah mengandalkan Tuhan atau harus mengandalkan yang lain? Karena Tuhan Allah pada prinsipnya adalah Allah semburu. Dan puji Tuhan mereka berjanji dan kami bawa mereka suami istri ini untuk bisa berdamai dengan Tuhan. Dan ketika kami berdoa, puji Tuhan besoknya mereka lapor bahwa anaknya sudah turun panasnya dan dia bisa dipulihkan. Sebab itu hari ini banyak tradisi kita yang membuat banyak sekali orang percaya, orang Kristen itu dia merasa dekat dengan Tuhan padahal itu dia jauh dengan Tuhan. Karena tradisi membuat kita jauh dengan Tuhan. Contoh yang sederhana saja. Kalau ya anak-anak kita sakit, kita panggil harusnya ada SOP-nya yang Tuhan berikan, yang tertulis di dalam surat Yakobus fase yang kelima ayat 14 dikatakan kalau ada yang sakit, ya panggil penatua. Penatua jemaat itu gembala jemaat atau orang-orang dituakan secara rohani. Ya, di dalam Yakobus 5 ayat 14 katakan kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka berdoa, mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ini sudah ada aturannya, ada caranya. Tuhan bilang, kalau ada di antara kamu yang sakit, harus panggil penatua jemaat, bukan panggil nenek tua atau oma tua, saudara, perhatikan. Ya, sehingga dia baca mantra, dia sembur-sembur dan seterusnya, ya, di air dan dibawa pulang minum untuk turunkan panas. Dan ini sudah banyak terjadi dan sering terjadi baik di orang yang tidak mengenal Allah maupun orang-orang Kristen atau orang percaya pada umumnya. Sebab itu hari ini kemanapun firman ini bisa disampaikan, kemanapun suara ini bisa terjangkau, kemanapun telinga bisa mendengar kebenaran firman Tuhan ini, kita harus tinggalkan dengan sikap-sikap kita yang mendua seperti ini di hadapan Tuhan. Kita tidak akan bisa dapat apa-apa, saudara. Kita akan bersalah di mata Tuhan. Bisa jadi berdoa, panggil penatua kalau ada yang sakit untuk bisa mengoleskan dengan minyak, dan dalam nama Tuhan Yesus itu bisa disembuhkan oleh Tuhan. Ini tradisi, saudara. Tinggalkan tradisi yang selama ini terus mengikat kita dan dia anggap sudah menjadi satu kebiasaan dalam masyarakat yang sudah berlangsung berabad-abad. Yang berikut lagi, saudara, ya, kita harus dekat dengan iman yang paling suci, karena Ibrani pasal yang ke-11 ayat 6 katakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Sebab itu kalau kita ya mencari Tuhan, kalau kita berpaling kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Perhatikan Ibrani 11 ayat 6 dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab karena siapa berpaling kepada Allah, ia percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dengan iman yang paling suci. Yudas pasal yang pertama cuma satu pasal dan kita lihat ayat yang ke-20. Kelihatan dengan iman yang seperti apa, kualitas iman yang seperti apa yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam surat Yudas jelas ditulis bahwa akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Iman yang paling suci. Kebanyakan kita menjadi Kristen, menjadi orang percaya, itu kita memiliki iman tradisi. Iman yang diturunkan dari keluarga kita, dari orang tua, dari kakek nenek kita, dari oma opa kita. Itu adalah iman tradisi. Iman yang disebut dengan iman tanpa pengenalan. Karena tradisi diestafetkan saja turun. Sehingga karena keluarga kita Kristen, maka kita jadi juga anak-anak Kristen, cucu juga jadi Kristen seperti ini, saudara. Tapi iman seperti ini tanpa pengenalan.
Sedangkan iman itu harus dengan pengurapan Roh Kudus. Sebab itu dalam Roma pasal 10 ayat 17 katakan bahwa iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus atau remato Kristus. Ada perjumpaan dengan Tuhan, ada jamahan Tuhan dalam setiap hati kita, sehingga kita punya pengalaman spiritual secara pribadi dengan Tuhan. Sehingga di situ mulai timbul iman kita dan kita akan percaya kepada Tuhan. Bukan iman tradisi, iman yang diestafetkan, iman yang diturunkan oleh orang tua kita atau moyang kita atau kakek nenek kita. Sebab itu banyak sekali orang Kristen tidak bisa membedakan mana tangan kanan dan tangan kiri. Ibadah jalan terus. Setiap hari jalan terus ibadah. Tidak ada hari tanpa ibadah. Apalagi di kota-kota ya mayoritas Kristen. Tapi kita lihat di sini yang terjadi seperti yang terjadi pada umat Israel di zaman Nabi Yeremia juga. Itu tertulis dalam Yeremia pasal 7 ayat 9 sampai 11 kita bisa membaca ya dalam kitab Yeremia bagaimana nabi ini menyampaikan isi hati Tuhan sebagai penyambung lidah kepada umat dalam kondisi iman yang sudah seperti ini. Di sini dikatakan, masakan kamu mencuri, membunuh, berzinah dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal dan mengikuti Allah yang lain dan kamu tidak kenal. Ya, mengikuti Allah lain yang kamu tidak kenal. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atas namaku diserukan sambil berkata, kita selamat supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Ini banyak terjadi saya lihat di tempat-tempat kantong-kantong daerah-daerah yang mayoritas Kristen. Kita hanya mayoritas dalam kuantitas, tapi kita sangat minoritas di dalam kualitas. Maaf, saya tidak menghakimi, tapi saya harus berkata seperti ini karena dari selama pengalaman yang saya jalanin bersama dengan Tuhan lewat penginjilan dari berbagai tempat di seluruh Indonesia, dan saya bisa melihat ini yang terjadi di setiap kantong-kantong Kristen atau mayoritas ya di tempat-tempat orang mayoritas Kristen. Ini yang terjadi, saudara. Mabuk jalan terus, pembunuhan jalan, pencurian jalan, persinahan jalan, penyembahan berhala jalan, tapi mereka beribadah dan mereka berkata bahwa kami selamat. Ya, walaupun kami berbuat yang keji seperti ini, Tuhan mengampuni dan seterusnya dan seterusnya. Dan inilah yang hari ini kita bersama-sama mempelajarinya. Supaya dengan kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya katakan seperti itu. Kita bisa mengerti isi hati Tuhan hari ini. Posisi kita yang di mana, saudara? Kalau kita dekat dengan Tuhan, itu memang aman. Itu jaminan firman. Tapi kalau kita memiliki dosa, pelanggaran dan kesalahan kita yang terus tersembunyi sekarang, selesaikan dengan Tuhan. Kalau tidak, kita tidak layak untuk datang mendekat dengan Tuhan. Kita tidak layak datang mendekat dengan Tuhan. Karena firman Allah berkata, di dalam Mazmur pasal yang ke-24, ayat 3 dan 4 kita bisa baca, siapa yang layak naik ke gunung Tuhan. Mazmur 24 ayat 3, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat yang keempat, orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Tolong perhatikan. Maka tadi Yakobus bilang, mendekatlah kepada Allah, dia akan mendekat kepadamu, tapi dengan catatan, dengan persyaratan, dengan kelayakan. Harus kita bersihkan tangan kita, tahirkan tangan kita dari perbuatan dosa kita, dan kemudian harus murnikan hati kita dari hati yang mendua. Percaya kepada Tuhan dan juga percaya kepada andalan-andalan lain yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ini yang saudara perhatikan hari ini, bahwa ternyata dekat dengan Tuhan aman, tapi kita merasa dekat dengan Tuhan, padahal menurut pandangan Tuhan, kita adalah orang-orang yang jauh daripada Tuhan. Mari saudara, dengan kesempatan ini, biarlah kita bisa cepat mengambil posisi yang aman, untuk kita bisa dapat berkat yang dijanjikan oleh Tuhan. Hal yang kedua, yang saya mau sampaikan adalah posisi yang lebih aman. Kalau dekat sudah aman, tapi dekat itu kan ada jaraknya. Dekat itu ada jaraknya. Tapi yang paling aman, yang lebih aman lagi adalah melekat dengan Tuhan. Kita harus melekat dengan Tuhan. Posisi yang lebih aman daripada dekat. Kalau dekat itu masih ada jaraknya, Bapak Ibu. Tapi kalau kita melekat, berarti kita menyatu dengan Tuhan. Kita menjadi unity dengan Tuhan. Maka jaminannya itu luar biasa. Itu yang tertulis di dalam Mazmur 91 ini. Yang sering dipakai banyak sekali, yang sudah disampaikan, di-share lewat firman Tuhan oleh banyak hamba Tuhan pada saat-saat ketika
pandemi COVID-19 ini melanda seluruh dunia dan khusus ke daerah kita, khusus ke negara kita Indonesia, maka mereka terus memakai ya ayat ini dalam Mazmur 91. Ternyata saya perhatikan, saya selidiki bahwa ayat ini ayatnya bersyarat kondisional. Dia kondisional. Ada jaminan. Tapi di mana posisi kita? Di mana posisi kita? Itu menentukan, saudara. Supaya jaminan daripada Mazmur 91. Karena Tuhan berfirman tidak bisa akan gagal. Tuhan bukan manusia sehingga dia berjanji dia berdusta. Tidak, saudara. Dia adalah Allah yang maha kuasa, maha mampuni akan dan sangat kuat. Mampu menggenapi semua apa yang sudah difirmankannya atau yang sudah dijanjikannya kepada kita semua umat manusia. Sebab itu di sini, saudara, posisi yang kedua yang ditawarkan adalah melekat dengan Tuhan. Tapi kalau kita lihat, kita melekat dengan Tuhan. Kita akan baca dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14 sampai 16. Inilah janji Tuhan. 2-3, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Tolong perhatikan, saya baca ulang ayat ini. Sungguh hatinya, bukan bibir mulutnya, hatinya itu yang melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan meluputkannya, Tuhan akan membentenginya, sebab ia mengenal nama Tuhan. Ayat ke-15. Bila ia berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Percaya, bilang amin. Tuhan akan menyertai dia dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkannya dan memuliakannya. Percaya, bilang amin. 16. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan dia, dan akan Tuhan perlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Melekat hatinya. Melekat hatinya dengan Tuhan, maka dia akan mendapat jaminan keamanan, proteksi yang sangat luar biasa, yang sempurna, yang datang daripada Tuhan. Saudara bisa lihat, ya, proteksi yang dilakukan manusia itu sudah maksimal, saudara. Lewat APD, alat pelindung diri. Tapi tidak menutup kemungkinan banyak juga kasihan ya. Kita harus juga memberi keprihatinan yang luar biasa kepada para dokter dan juga para perawat. Mereka ada di garda terdepan. Banyak juga yang sudah ya meninggal karena mereka juga terinfeksi dengan virus COVID-19 ini. Mereka sudah menggunakan APD secara luar biasa, secara ya maksimal. Dan begitu sangat menyiksa saya lihat. Tapi itu tidak menjamin 100% bahwa mereka tidak bisa terinfeksi dengan COVID-19 ini. Dan terbukti banyak juga yang terinfeksi dan akhirnya meninggal. Tapi mari, saudara, lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, posisi yang pertama, posisi aman pertama adalah dekat dengan Tuhan. Tapi yang lebih aman lagi, kalau kita melekat dengan Tuhan, tidak ada jarak, saudara. Kalau kita dekat masih ada jarak. Kalau goncangan terjadi, kita bisa tergeser dari Tuhan. Tapi kalau kita melekat, goncangan terjadi, kita juga sama-sama tergoncang. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus itu tidak bisa digoncangkan oleh badai apapun juga, oleh gelombang apapun juga, oleh pandemi COVID-19 tidak akan tergoncangkan. Itulah Tuhan andalan kita, kubu pertahanan kita, kota benteng kita. Kalau kita melekat, berarti kita pasti aman. Inilah posisi pilihan yang kedua yang Tuhan tawarkan kepada kita. Melekat dengan Tuhan. Dan jaminannya luar biasa, saudara. Kalau jaminan kita sudah sering dengar lewat khotbah-khotbah ya, selama masa-masa pandemi ini banyak sudah hamba Tuhan yang mengangkat firman Tuhan ini. Dan saya lihat di sini, saya simpulkan ada 5 jaminan ya daripada Mazmur 91 ini ketika orang itu dia melekat dengan Tuhan. Itu yang pertama, Tuhan menjadi tempat perlindungan dan kubu pertahanannya. Yang kedua, dilepaskan kita dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Percaya, bilang amin. Yang ketiga, yaitu kita tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang.
Yang kemudian D-nya, yang keempat, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, dan selanjutnya yang terakhir, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Percaya, bilang amin. Ini jaminan. Jaminan yang ditulis oleh Pemazmur 91 yang sudah kita baca bersama. Ada 5 jaminan yang luar biasa. Dan yang terakhir, walau 1.000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpa engkau. Percaya, bilang amin. Tidak akan menimpa engkau. Tuhan tidak berdusta. Tetapi ada syaratnya. Orang yang melekat, yang hatinya melekat dengan Tuhan. Ada lagu yang walau 1.000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi kita nyanyikan, bangkitkan iman percaya kita. Walau 1.000 rebah di sisiku, oh kau tetaplah Allah, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin, saudara. Ini jaminan firman yang tidak pernah gagal. Tapi firman ini kondisional, artinya bersyarat. Harus orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Bagaimana sikap orang yang melekat kepada Tuhan? Bagaimana sikap orang yang hatinya melekat kepada Tuhan? Ya, ini bagian yang pertama. Itu tidak mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Sebab orang yang mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya, kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Haleluya, saudara. Tidak mengasihi dunia. Coba kita baca dalam surat 1 Yohanes. Pasal yang kedua, ayat 15 sampai yang ke-16. Itulah sikap hati orang yang hatinya melekat dengan Tuhan. Akan mendapat jaminan yang seperti sama-sama kita sudah ya dengar tadi. Ayat ini ditulis dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Bagaimana dia bisa dapat bersatu dengan Tuhan, bisa melekat dengan Tuhan? Ini impossible, nggak mungkin, saudara. Nonsen ini. Lanjut ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada di dunia ada yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi keinginan ini, yaitu keinginan dunia, adalah keinginan mata, kedua keinginan daging, dan yang kita keangkuhan hidup, pride of life. 3 ini yang dipakai iblis untuk menjatuhkan manusia yang pertama, moyang kita di Taman Firdaus, Adam dan Hawa. Dia pakai dengan 3 senjata pamungkas ini. Yang saya namakan senjata trisula ini. 1, keinginan mata. Hawa melihat bahwa buah itu menarik untuk dimakan. Terangsang hawa nafsunya lewat keinginan daging untuk mau menikmati, menyicipi buah itu. Dan betul, saudara, iblis katakan, kalau engkau makan buah itu, engkau akan jadi sama dengan Tuhan. Timbul rasa percaya diri. Timbul rasa keangkuhannya muncul. Dan akhirnya mereka lakukan itu. Dan mereka jatuh dalam dosa. Dan iblis tetap menggunakan trisula ini, senjata pamungkasnya, sampai hari ini. Keinginan mata kita berbahaya sekali. Maka ayat dikatakan, kalau matamu itu membawa engkau berdosa dan masuk kepada neraka, cungkil matamu. Walaupun engkau masuk dari surga dengan tanpa mata. Ini adalah satu
sarkastis perkataan daripada Tuhan Yesus untuk bisa dapat memberikan peringatan buat kita sebagai orang percaya. Keinginan mata, sebab mata itu menentukan seluruh hidup kita, saudara. Dari semua panca indera kita, tolong perhatikan, mata itu paling menentukan seluruh kehidupan kita. Sebab itu coba lihat dalam Matius 6, pasal yang ke-6 ayat 22 sampai 24, kita akan baca ayatnya. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Perhatikan ayat ini, lanjut 23. Jadi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Bukan telinga jahat, bukan mulut jahat, mata sudah lihat. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Yang berikut, ayat yang ke-24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mamon. Nah, ini bicara yang kedua adalah bagaimana ketertarikan kita kepada yang namanya uang. Uang, ya seperti itu saudara. Ini ketertarikan kita kepada uang bahaya sekali. Orang yang melekat dengan Tuhan, yang pasti dirinya tidak mencintai uang. Sebab orang yang mencintai uang, lovers of money, itu adalah bahaya sekali. Sebab itu ada spirit yang bisa mengikat dia, sehingga dia tidak akan bisa melekat dengan Tuhan. Uang itu, makanya dalam Injil Matius 6 ayat 21 katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Betapa berbahaya sekali saudara. Kalau hidup kita ini, kita ada terikat kepada mamon, maka kita menjadi orang yang berposisi kita merasa aman, padahal kita adalah orang posisi yang berbahaya. Sebab kalau hati kita terikat kepada mamon, maka yang pasti kita tidak bisa dapat melekat dengan Tuhan. Hati kita tidak dapat menyatu dengan Tuhan, karena ada idol yang kita miliki di dalam setiap pribadi kita. Saudara bisa periksa hari ini, apa yang menjadi idol andalan saudara dalam setiap hati saudara, yang menghambat hubungan antara saudara untuk bisa dapat intim dengan Tuhan, untuk bisa melekat dengan Tuhan. Yang satu saya bawa ini yang pasti hartamu, karena firman Allah telah berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Periksa saudara hari ini. Sebab itu saudara, firman Tuhan katakan, kumpul saja harta di sorga. Jadi supaya saudara hatimu melekat ke sorga, harta dipindahkan ke sorga aja saudara. Satu hal yang paling sederhana, yang simpel untuk kita buat supaya hati kita terikat, melekat terus dengan Tuhan di sorga. Mari harta kita mulai pakai untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Kita pakai untuk menginjil, kita support di mana semua pelayanan yang membawa penginjilan, yang bisa menyelamatkan banyak orang. Saudara terlibat di sana, supaya harta kita betul-betul kita depositkan ke sorga, sehingga hati kita juga pasti ada di sorga. Haleluya saudara. Sebab itu hari ini saudara, ditawarkan posisi yang teraman kedua adalah kalau kita melekat dengan Tuhan. Tapi selalu ada gangguan-gangguan yang membuat kita tidak bisa melekat dengan Tuhan. Hal yang paling menonjol adalah kita cinta akan uang atau mamon. Sebab uang itu dia punya spirit saudara. Saya sering bilang uang itu adalah cuma sarana atau fasilitas untuk mencapai tujuan. Uang memang diperlukan oleh semua orang. Pelayanan juga butuh uang. Tapi bukan uang saja galak-galanya. Uang itu bukan tujuan akhir. Tapi uang adalah sarana untuk bisa mencapai tujuan. Ya, tidak boleh dibalik saudara. Tidak boleh dibalik. Ya, uang adalah sarana untuk mencapai tujuan, bukan uang itulah utama dari segala-galanya. Sebab dia punya spirit. Saya sering kasih ilustrasi bahwa uang itu ibarat binatang buas. Yang saudara harus pintar bikin kandangnya. Kalau saudara tidak pintar bikin kandangnya, kalau dia lolos, yang pertama dia mengasai adalah kita sendiri. Dan saudara bisa akan binasa dengan binatang buas itu yang namanya uang. Maka ada satu lagu katakan, apa yang dicari orang? Uang, uang, uang. Memang hari ini uang itu bukan segala-galanya, tapi uang juga bisa melakukan segala-galanya. Kata orang seperti itu. Tapi dengan peristiwa seperti yang sudah lihat, dalam situasi krisis global seperti ini dengan adanya pandemi COVID-19, saya mau kasih tahu, uang bukan segala-galanya. Kalau dulu mungkin kita punya filosofi bahwa uang itulah segala-galanya, tapi hari ini uang tidak segala-galanya. Saudara punya uang, saudara bisa bikin apa hari ini? Kalau terjadi lockdown seperti ini,
terjadi karantina seperti ini, saudara juga nggak bisa kemana-mana. Sebab itu mari kita sama-sama hayati kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa melekat dengan Tuhan itu punya jaminan yang luar biasa. Lebih luar biasa daripada ada dekat. Kalau goncangan terjadi, kita bisa sama-sama dengan Tuhan. Kita ada pada pribadi, ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kalau dekat, saudara, ada jarak. Ini bergoncang bisa kita bergeser, bukan semakin dekat, ada kemungkinan juga bisa semakin jauh. Puji Tuhan, saya harap sudah bisa menyimak pemberitaan firman Tuhan ini. Dan posisi yang ketiga, ini posisi yang teraman adalah orang yang terpahat pada Tuhan. Kalau tadi dekat, aman. Melekat, lebih aman lagi. Tapi yang teraman adalah posisi di mana kita terpahat pada Tuhan. Kita bisa baca dalam kitab Yesaya, Nabi Yesaya pasal yang ke-51 ayat yang pertama saja. Kita Nabi Yesaya pasal yang ke-51 yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan 2-3. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat. Dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Saya baca ulang lagi bersama-sama 2-3. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Tolong garis bawahi, mengejar apa yang benar. Hai kamu yang mencari Tuhan, garis bawahi lagi, yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat. Bukan dekat, saudara, terpahat. Dan kepadanya lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Haleluya. Orang yang sudah terpahat pada gunung batu, yaitu Kristus. Immovable stone, immovable rock, batu yang tidak bisa bergeser, batu yang tidak bisa tergoncangkan, yaitu Kristus sendiri. Karena dia adalah gunung batu kita, dia adalah kubu pertahanan kita. Maka aku tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Haleluya. Itu yang Paulus katakan. Wow. Kalau Tuhan di pihakku, dalam Roma 8 ayat 34 sampai 39. Kalau Tuhan ada di pihakku, siapa akan jadi lawan kita? Dia katakan penindasan, penganiayaan, kesesakan, penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, itu tidak bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Haleluya. Dan dia katakan di situ bahwa kita adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Pada ayat yang ke-37 dikatakan, di sini kita katakan bahwa orang yang sudah hatinya terpahat pada Tuhan, goncangan sebesar apapun juga, baik lewat penindasan, lewat kesesakan, lewat penganiayaan yang luar biasa di zaman Paulus itu, lewat juga kelaparan, lewat ketelanjangan, lewat bahaya, lewat pedang, tidak bisa, tidak dapat memisahkan orang-orang yang seperti ini dari kasih Kristus. Artinya orang seperti itu, orang yang sudah terpahat di hati Tuhan, di gunung batu itu, the rock itu, Petra, yang itu adalah Kristus, saudara. Inilah orang-orang. Sebab itu dikatakan pada ayat 37, tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Percaya, bilang amin. Di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab itu saudara perhatikan ayat ini. Saudara mau mengambil posisi seperti apa? Apakah mau merasa aman saja sudah oke? Dekat dengan Allah? Atau sudah pilih lagi yang lebih aman lagi? Melekat dengan Allah? Atau yang paling teraman yang pasti ditawarkan pada pilihan yang ketiga adalah terpahat. Terpahat pada gunung batu adalah Kristus. Orang yang terpahat pada gunung tadi dikatakan bahwa orang yang senantiasa mencari kebenaran. Orang yang suka kebenaran. Itu artinya orang yang memprioritaskan
Ya, dan hidup di dalam kebenaran. Tidak ada kata lain, kebenaran memerintah dalam hidup. Kalau saudara perhatikan dalam Yesaya pasal 32 ayat yang ke-17 18 dikatakan apa di situ? Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Percaya bilang amin. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Kebenaran saudara yang bisa mendatangkan, menumbuhkan damai sejahtera. Dan akibat kebenaran timbul ketenangan, timbul ketenteraman. Bukan sesaat saja, bukan cuma waktu ini saja, tapi sampai selama-lamanya. Percaya bilang amin. Ayat 18. Bangsaku kan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Orang yang selalu rindu hidup dengan gaya hidup, selalu memprioritaskan kebenaran dalam perkataan, pikiran, dan perbuatannya. Dan hidup dengan gaya hidup di dalam kebenaran. Itu adalah ciri-ciri orang yang terpahat. Yang kedua ciri-cirinya adalah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Lapar dan haus akan kebenaran. Maka mereka itu akan dipuaskan. Mereka itu akan dijamin. Seperti tertulis Matius 5 ayat 6. Dan firman Allah katakan bahwa berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Orang yang hidup terus merindukan kebenaran. Mencari kebenaran. Karena kebenaran satu-satunya hal yang sangat prioritas dalam hidupnya. Dan dia katakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Dan Matius 4 ayat 4 katakan bahwa manusia tidak hidup karena makan roti jasmani saja. Tapi manusia hidup karena firman kebenaran yang keluar dari mulut Allah. Yesus menjawab, ada tertulis manusia bukan dari roti saja hidupnya. Dari makanan jasmani saja hidupnya. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu sikap adalah orang yang betul-betul lapar dan haus. Selalu ingin makan kebenaran setiap saat. Maka orang seperti ini adalah orang yang terpahat. Terpahat pada gunung batu. Yaitu Kristus sendiri. Dan saudara lihat pada ayat tadi Yesaya 51 ayat yang pertama tadi katakan selain orang yang mencari kebenaran tapi orang yang tadi bilang mengejar apa yang benar, tapi ada dua kita lihat mencari Tuhan. Apa sih arti orang mencari Tuhan? Sikap bagaimana orang mencari Tuhan? Sudah bisa dapat menggambarkan, mewujud nyatakan seperti apa orang mencari Tuhan. Kalau saya punya masalah, saya datang merendahkan diri cari Tuhan. Kalau saya punya persoalan, saya cari Tuhan. Ya, dalam segala situasi apapun, baik senang maupun susah, dalam keadaan diberkati maupun kekurangan, saya cari Tuhan. Itu artinya apa sih orang seperti itu? Itu artinya orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harap kepada Tuhan. Itulah orang yang terpahat pada gunung batu Kristus. Tidak ada hal yang kita bisa andalkan hari ini. Apapun yang kau punya, tidak bisa jadi andalan lagi. Sudah bisa lihat, orang tidak bisa kemana-mana. Punya segala macam fasilitas, tidak bisa kemana-mana. Punya pesawat pribadi, ya punya mansion, punya segala macam, tidak bisa kemana-mana. Kita tidak bisa berangkat, lintas dari satu tempat ke tempat lain. Satu daerah ke daerah yang lain, apalagi satu negara ke negara yang lain. Nggak bisa sudah hari ini. Dan kita nggak tahu badai ini kapan akan berlalu. Ada yang memperkirakan mungkin 1 tahun, akhir tahun ini, atau 1 tahun lagi. Kita nggak bisa memperkirakan. Tapi apa andalanmu hari ini? Andalkan Tuhan. Kita baca Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon di tanah untuk pilihan air yang merampatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Dan yang daunnya tetap hijau. Artinya terus saudara. Ia tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tidak ada yang namanya gagal panen. Tidak mengalami walaupun yang lain di sekeliling dia. Sudah kering kerontang, tanah sudah terbelah, gagal panen semua karena kekeringan yang panjang, karena kesulitan, ya karena panas, karena badai, karena persoalan, karena masalah, karena pergumulan, karena pandemi ini saudara. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, baik usaha kita, ya semua persoalan keuangan kita, atau juga keluarga kita, ada di manapun, semua aset yang kita miliki terancam saudara hari ini. Tapi saya mau kasih tahu, kalau orang yang terpahat pada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan, dia akan tetap tidak akan berhenti menghasilkan buah pada semua musim,
pada semua situasi, mau baik maupun tidak baik, situasi panas maupun situasi hujan, situasi kering kerontang maupun situasi dalam keadaan yang subur, dia tetap menghasilkan buah pada musimnya. Percaya, bilang amin. Hari ini saudara, 3 pilihan ini ditawarkan kepada kita. Dekat dengan Allah, aman. Tapi lebih aman lagi adalah melekat dengan Allah. Melekat dengan Tuhan. Tapi yang teraman adalah terpahat pada gunung batu itu adalah orang yang hidup memprioritaskan Tuhan dan kebenarannya. Dan orang yang sudah memiliki hati yang selalu lapar dan haus akan kebenaran. Dan orang yang hidup mengandalkan Tuhan dan menaruh harap pada Tuhan. Saudara, saya akhiri kebenaran firman Tuhan ini dengan satu peristiwa yang terjadi 18 tahun yang lalu. Pada tanggal 12 Oktober tahun 2002, saudara, terjadi goncangan yang luar biasa. Ya, dengan adanya pengeboman oleh teroris yang terjadi di Bali, saudara. Di Legian Bali itu ada 2 tempat, satu ya pada Padis Club dan satu pada ya Padis dan Legian Club di situ, saudara. Dan yang mati 202 orang, saudara. Dari 21 negara ada yang di sana. Yang terbanyak adalah orang Australia. Warga negara Australia, saudara. WNA Australia yang banyak sekali. Dia 100-an lebih sedikit. Kalau saudara ke Bali di Legian situ, saudara bisa lihat ada monumen yang mereka buat di situ. Dan ada air mancur tengah-tengah. Air mancur itu keluar, itu pusat di mana bom itu meledak di situ. Dan kemudian ada prasasti yang menulis semua orang-orang dari berbagai negara. Di situ ada 202 jumlahnya yang meninggal pada saat pengeboman yang terjadi di Padis Club dan Legian Club Bali itu, saudara. Di sini apa yang kita mau cari? Pengertiannya, saudara. Saya angkat peristiwa ini bukan kembali mengingat tragedi itu, tapi mari kita lihat ada satu hal yang positif. Ada kebenaran di situ yang perlu kita hari ini pelajari bersama-sama. Saudara, ya, mereka gunakan untuk bikin pengeboman itu di 2 ya pub dan klub itu pakai satu mobil minibus yang ditaruh dengan bom di dalam, bahan peledak high explosive, dan pakai bom bunuh diri, saudara. Pakai kendaraan itu. Dan waktu meledak, kendaraan itu hancur, berpanggal-panggal, berkeping-keping, saudara. Ada yang terpelanting sampai 50 meter dari pusat peledakan itu, saudara. Itu yang terjadi. Dan kemudian dari tim Polri Indonesia bekerjasama dengan juga dari Australia, saudara. Mereka mencari tahu, terus penyelidikan. Dan semua kepingan-kepingan yang mereka kumpul, itu mereka periksa di laboratorium forensik untuk melihat. Dan ada sepotong yang mereka dapat. Ada sepotong panggal besi yang mereka dapat. Dan kemudian mereka selidiki, mereka pakai alat mereka. Walaupun itu sudah ditutup nomor rangka mobilnya. Sudah di grinder, kemudian ditutup pakai cat dan tidak ada kelihatan lagi. Tapi struktur daripada besi yang pernah dipahat untuk nomor register daripada mobil itu kelihatan keluar. Walau padahal mereka sudah grinder, tutup, sudah didiko, didumpel, sehingga kalau kasat mata kita lihat, kita tidak mesti lihat ada nomor yang tertera di sepotong besi yang itu merupakan sasis daripada mobil yang mereka pakai untuk bikin peledakan itu, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Hanya mereka pakai alat mereka dan keluar nomornya. Setelah keluar nomornya, mereka tahu jenis mobilnya, mereka kemudian cek di Samsat, kemudian mereka dapat ternyata mobil itu sudah ada pada 4 pemilik. Yang pertama dan yang terakhir di bengkel, saudara. Bengkel yang beli mobilnya. Kemudian bengkel sudah perbaiki, dia sudah body repair, kemudian dia jual. Dan Amrosi CS yang beli mobil itu. Jadi kenapa mereka bisa tahu Amrosi CS itu yang melakukan pengeboman itu? Karena dari pahatan nomor register itu, rangka mobil itu, nomor di situ yang menunjukkan bahwa mobil ini, jenis mobil ini, dan siapa pemilik yang paling terakhir. Apa yang kita ambil dari cerita ini, saudara? Artinya, saudara, kalau cuma melekat, semua ada bagian yang dilas jadi satu, ada yang dikleng, ada yang dijahit, ada bentuk seperti apa, semua disambung jadi satu unit mobil. Tapi ketika ledakan yang maha dahsyat itu terjadi, high explosive itu terjadi, saudara. Semua yang tadinya melekat satu dengan yang lain, semua terpisah, semua tercabik-cabik. Tapi satu bagian yang tidak bisa dipisahkan adalah
ketika pahatan mobil register nomor mobil itu, nomor rangka mobil itu tidak bisa dihilangkan. Artinya saudara, kenapa saya kasih tahu bahwa ini yang paling teraman. Ini yang paling saudara betul-betul tidak bisa digoncangkan dengan goncangan sekuat apapun, kita tidak akan dipisahkan dengan kasih Kristus. Kalau kita terpahat pada gunung batu, yaitu Kristus sendiri. Haleluya saudara. Pilihan ada pada saudara hari ini. Apakah kamu merasa sudah oke dalam keadaan yang aman? Cuma dekat saja dengan Allah? Dekat dengan Tuhan? Ya, up to you. Tapi kalau engkau merasa mau lagi meningkat untuk hubungan yang lebih erat lagi, mari melekatkan dirimu kepada Tuhan. Hatimu melekat kepada Tuhan. Bukan hati melekat kepada mamon atau hati melekat kepada apa yang menjadi andalan kita. Yang ketiga, yang paling teraman adalah kalau hati kita, kalau kit pribadi kita, rumah tangga kita, semua apa yang kita miliki hari ini terpahat pada gunung batu itu Kristus. Immovable stone, immovable rock, batu yang tidak bisa bergoyang, maka pasti saudara akan aman. Pilihan ada pada saudara hari ini. Firman telah disampaikan. Amin. Berbahagia setiap orang yang mengenal kebenaran firman ini, menyimpan dalam hatinya, percaya dan melakukannya.